Tema pada pagi hari ini penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan aja. Penyembelihan hewan. Tentang kurban, yaitu yang berjudul penyembelihan hewan kurban. Ya, agak menarik ini. Mungkin sekilas tentang gambaran cara penyembelihan hewan kurban. Itu hanya kita sama-sama simak apa yang akan oleh kita, yaitu pada beliau kami persilakan. Ya, makasih Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asyraful qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak yang saya hormati dan ibu-ibu jamaah Masjid Asyam, yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita sehingga kita bisa hadir, bisa datang ke masjid yang kita cintai dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan tentunya ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita pun termasuk pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikutinya, dan harapan kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dirahmati Allah, apa kabarnya? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Nah, mudah-mudahan ya tentunya dengan 3 kalimat ini Allah suka sama kita. Karena ini termasuk kalimat yang disukai oleh Allah, ya, terutama Allahu akbar. Dan sebentar lagi kita juga memang akan dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk banyak bertakbir. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kajian kita berkaitan dengan kurban, ya. Indahnya berkurban bagian yang ketiga nih, yang ketiga. Kalau yang pertama alhamdulillah sudah disampaikan oleh Ustaz Eva ya. Nah, kemudian yang kedua kemarin sudah saya kaji juga berkaitan dengan kurban, terutama tinjauannya dari segi sejarah. Dari segi sejarah, di mana ternyata kurban ini dari zaman Nabi Adam, ya. Kemudian dilanjutkan dengan Nabi Ibrahim, ya. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dengan ajaran Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad, ya. Nah, kalau kurban yang pertama itu ternyata berkaitan dengan cinta terhadap wanita, ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan cinta terhadap anak. Nah, yang ketiga ini ternyata cinta terhadap apa?
cinta terhadap harta. Ya. Nah ini ternyata ada kaitannya, nanti ada korelasinya dengan bahwa Allah menanamkan rasa cinta. Sebetulnya Allah tidak ingin mencintai dunia ini. Ya. Cintailah Allah. Kenapa? Karena Allah maha kaya, maha segalanya, maha indah, gitu kan gitu ya. Nah oleh karena itu Allah lah yang harus diutamakan. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini berkaitan dengan kaitannya dan penyembelihan. Nah, karena penyembelihan ini tentunya harus benar. Ya. Kenapa harus benar? Karena diharapkan nanti menghasilkan yaitu daging yang betul-betul halal. Karena kita memang disuruh oleh Allah, ya, yaitu untuk memakan makanan yang halal. Ya. Nah, itu bisa dilihat nanti dalam Al-Quran, ya, yang pertama yaitu surat Al-Baqarah, ya, bahkan di dua surat, ya, ayat ke-168 dan 172. Nah di sana bahwa kita disuruh oleh Allah untuk memakan makanan yang halal bahkan yang terbaik. Ya. Yang pertama misalnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, jadi suruhannya terhadap manusia bahkan ya. Karena manusia juga ternyata disayang oleh Allah. Nah, kemudian makanlah ya. Makanlah ya. Apa saja yang ada di muka bumi ini, berarti kita boleh makan apa aja yang ada di muka bumi. Tapi syaratnya dua, halal dan baik. Kemudian ada penekanan kepada kita orang yang beriman, yaitu terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 172, di mana di situ khusus kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, yaitu makanlah yang terbaik ya, dari yang dirizikan oleh Allah. Berarti kita disuruh untuk makan yang terbaik. Nah, kemudian tapi perlu diingat, kita sebetulnya makan ini bisa jadi wajib, harus makan. Ya kita harus makan. Kalau nggak makan gimana? Ya sakit bahkan kan. Kan kita disuruh makan ya. Bahkan nanti 3-4 hari kita disuruh makan-makan. Makan makanannya yang bergizi gitu. Makannya yang bukan main. Gitu. Tapi perlu diingat kata Allah ya, itu ada peringatan Allah dalam hal makan ini. Itu dalam Al-Quran surat Al-A'raf ya. Surat ke-7 ayat 31. Nah, di sana ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa kita diingatkan anak keturunan Adam di situ ya, ayatnya itu ya. Ya Bani Adam kun zinatakum inda kulli masjid. Wahai keturunan Adam, apabila kalian mau ke masjid, pakailah pakaian yang terbaik. Kun inda kulli masjid. Tapi kemudian dilanjutkan dengan perintah makan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Ya. Jadi boleh kita makan. Makanya nanti kurban pun itu sebetulnya bisa dibagi 3. 1/3 untuk dimakan, 1/3 untuk disimpan, 1/3 untuk dibagikan. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebagai pendahuluan kaitannya dengan penyembelihan. Kemudian yang kedua, tapi juga ada larangan dalam hal makan. Jadi yang pertama tadi kita jangan berlebihan. Nah, tapi ada juga berkaitan makan ini yang di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Ada yang pertama kita dilarang memakan makanan sesama itu dengan cara batil. Nah ini ya yang pertama. Kemudian yang kedua ada penekanan terhadap juga kita jangan memakan harta anak yatim. Ini ada larangan. Ada perintah, ada larangan dalam hal makan. Kemudian dalam bahkan surat Ali Imran ya di sana bahwa kita dilarang untuk memakan harta riba. Nah ini juga kita waspada. Jadi ternyata hati-hati sekali. Boleh kita makan ya, tapi jangan berlebihan. Boleh makan tapi jangan saling menzalimi. Kan gitu. Bahkan di sini dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 ya di sana ada ternyata ada perintah kita dilarang
yaitu masih di surat yang pertama ya, Al-Baqarah. Nah, di sana ternyata ada kita dilarang untuk makan cara batil dan juga dilarang menyuap hakim untuk mendapatkan apa namanya harta ya gitu. Ya, supaya kita dapat harta gitu ya, kita dapat banyak kayak hakimnya disuap, kemudian akhirnya harta itu ke orang yang ngambil. Nah ini ya, jadi oleh itu dalam Al-Quran banyak sekali ya, perintah untuk makan dan juga larangan ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang berkaitan dengan penyembelihan ya, penyembelihan hewan. Bagaimana supaya hewan itu menjadikan dagingnya itu menjadi halal. Nah, makanya ternyata kurban itu ada kaitannya dengan udhiyah. Ya. Makanya kurban udhiyah. Nah, udhiyah itu dari doha itu menyembelih di pagi hari kan gitu ya. Nah, di pagi hari tentunya yaitu bagaimana supaya menjadikan ini menjadi kurban, tentunya ada aturannya, yaitu jangan kita memotong sebelum sholat. Jadi pemotongannya sesudah sholat, ya, sesudah sholat id. Ya. Karena kalau sebelum sholat id itu bukan kurban, ya, tapi biasa aja, ya artinya biasa, makanan biasa. Gitu. Sama dengan kita zakat fitrah gitu kan, kalau udah luar, udah sholat, malah sesudah sholat malah sudah sedekah biasa. Ternyata ini ada perbedaannya gitu ya dengan Idul Adha. Nah di Idul Adha misalnya berkaitan dengan makan gitu kan. Ternyata kalau kita sebelum sholat disunahkan apa? Puasa dulu. Kan. Tapi Idul Fitri malah makan dulu kan. Gitu ya. Nah, ini ada. Nah, kemudian berkaitan pemotongan ini yang penting ketahui apa itu yang dimaksud dengan penyembelihan hewan. Nah, pengertiannya menyembelih itu adalah mematikan binatang. Jadi intinya mematikan binatang. Dengan cara apa? Nah, dengan cara apa bisa sih mematikan? Bisa digetok, bisa cernikan, gitu kan. Tapi mematikan binatang dengan cara memotong ya urat yang ada di lehernya. Sebenarnya ada 3 saluran ya di dalam leher itu. Ya. Nah, kemudian, ketiga-tiganya itu diupayakan untuk putus. Ya. Nah, di situ ada terjadi perbedaan pendapat. Yang jelas mematikannya dengan memotong urat-urat dan saluran makanan yang ada di tenggorokan, ya gitu ya. Nah, ini makanya ada rukunnya ya dalam penyembelihan ini ternyata ada. Nah, lanjutan tadi pengertiannya bahwa menyembelih binatang atau mematikan binatang dengan cara memotong ya urat atau dan saluran yang ada pada tenggorokannya ya gitu dengan syarat-syarat tertentu sehingga daging yang dihasilkan menjadikan halal. Nah ini ya itu penyembelihan. Nah kemudian rukunnya setidaknya ada 3 ya hal yang penting ya di dalam penyembelihan. Yang pertama adalah tentunya penyembelihnya. Siapa yang boleh menyembelih kan? Nah, siapa yang boleh menyembelih? Mungkin sudah tahu ya siapa yang menyembelih. Yang pertama dan terutama orang Islam. Jadi yang menyembelih harus orang Islam. Nah, walaupun ada ahli kitab, tapi ahli kitab apakah masih ada sekarang ahli kitab? Kemudian yang berikutnya mumayyiz ya, mumayyiz itu artinya bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya. Kemudian yang disembelihnya, nah tentunya yang disembelih apa? Binatang disembelih. Misalnya kalau ikan, apa ikan harus disembelih? Kan enggak kan? Berarti ada binatang yang disembelih. Nah tentunya binatang yang halal. Ya. Kemudian yang berikutnya alat penyembelih. Itu benda tajam yang bisa mematikan kecuali kuku, gigi, dan tulang. Itu. Tapi kalau alat-alat yang lain ya pokoknya golok, pisau gitu kan. Itu boleh. Karena ketika memotong kambing pun, sapi pun ada yang hanya pakai pisau. Tapi ada yang pakai golok panjang. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada hal-hal yang disunahkan juga. Yang disunahkan antara lain dengan memotong urat yang ada
di kanan dan kiri ya. Kalau saya baca di kitab fikih sunnah itu ada di situ adalah binatang yang lehernya panjang ya, itu tentunya kan lehernya panjang dari mana gitu kan, nah, gitu kayak unta panjang gitu. Nah itu tentunya adalah di pangkal lehernya. Kemudian ada yang berikutnya adalah penggulingannya ya, penggulingan yaitu kepada di sebelah rusuk kiri, karena kalau di rusuk kanan ya kitanya sendiri bingung memotongnya. Itu sunahnya ya. Kemudian di samping juga disunahkan yaitu menghadap ke kiblat dan juga membaca basmalah dan sholawat. Nah itu berkaitan dengan ketentuan dalam penyembelihan. Nah sekarang mungkin supaya kita nggak monoton, makanya semalam mungkin sudah dikenal tentang cara penyembelihan yang benar menurut syariat ya. Yang ini juga dari gol yang nanti bisa didiskusikan ya gitu. Nah ternyata ada juga ilmu yang ketika menyembelih bagaimana supaya yaitu menghasilkan daging yang tidak perengus ya, tapi wangi gitu kan. Nah kalau yang saya dapati dari dulu dari ada guru yang ajarin kalau supaya wangi itu antara lain yang motong itu diupayakan berwudu. Jadi berwudu dulu ya, berwudu dulu. Terus, nah kita juga ada aturan karena apalagi di kurban ini bagaimana kambing atau sapi betul-betul pasrah juga. Jadi tidak berontak, dia pasrah bahwa dia memang juga dikurbankan karena Allah. Ternyata ada tekniknya ya. Tekniknya bagaimana supaya dia betul-betul luluh gitu ya, artinya gitu ya. Bahkan ternyata kambing pun itu ada yang hanya dengan 2 orang aja udah cukup bisa potong gitu kan. Dan kambingnya diam aja gitu. Nah mungkin nanti kita bisa lihat ya, mungkin Pak Ade bisa di ini ya. Nah dari kambing dulu ya, bagaimana kita cara menyembelih kambing. Ini kaitannya dengan penyembelihan. Nah, kenapa penyembelihan? Karena inilah yang akan menjadikan dagingnya halal. Berarti kan, apalagi berkaitan dengan kurban. Nanti sah atau tidaknya kurban dan dagingnya menjadi halal. Ini yang perlu kita diskusikan di sini ya. Dan alhamdulillah di sini juga ada para asatid ya. Ya. Itu. Kapan ya? Kapan ya? Bisa digedein lagi. Nih, teknik penggulingan juga nih, teknik penggulingan kambing. Hanya sendiri aja. Udah pasrah. Ini kambingnya pasrah.
bisa dibuka kali belakang. Yang satu aja. Mau lihat. Jangan jadi ibu-ibu. Bangun aja nggak ada sembelihnya. Baik, ya itu yang pertama kaitannya dengan penyembelihan hewan. Cuman hewan itu ternyata dengan sendirian ya, dengan diangkat kakinya, terutama yang kaki belakang kiri ya, kaki belakang kiri terus digulingkan karena tadi terlampau besar kambingnya. Nah kemudian cuman dia sendiri tapi kambingnya bisa diam gitu, nggak perlu dipegangin kakinya gitu. Nah ternyata ada di sebelah tangan ya, atau kaki depan yang kanan itu ternyata ditahan sedikit. Ya tapi jangan lupa ternyata Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah. Jadi ternyata kambing itu udah pasrah, dia siap. Sama dengan Nabi Ibrahim ketika mau disembelih kan dia pasrah. Nah nah itu ya. Nah ini jadi pasrah. Ada kambing pun dia karena dia juga mengabdi kepada Allah. Dan lagi itu ternyata di situ ada etika yang perlu kita ini kan. Jadi nggak selalu buru-buru. Kemudian dia udah tenang, dia juga siap. Ya. Dibacakan dengan Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Kemudian dia tenang, kemudian dia sembelih. Cuman yang termudah memang akhirnya kepalanya itu memang harus diangkat, gitu ya. Diangkat. Nah kemudian nanti teknik penyembelihannya memang bisa dari atas, bisa dari bawah. Nah, oleh itu nanti ada cara bagaimana menggunakan pisau ya. Cara menggunakan pisau atau golok. Nah, mungkin bisa tayangan yang kedua ya, Pak. Ya, nah ini kaitannya dengan sapi. Dari sini ini 4 jari. Ya, 4 jari kalau sapi seperti ini 4 jari. Kalau lebih besar pasti sampai 5 jari, tapi ini 4. 4 enggak cukup. Kalau yang tadi gagal, itu karena di sini perkiraan sembelihnya. Nah, ini 4 jari, kurang 2. Yang 4 jari ini di sini. Nah, dengan ketajaman GSW ini, maka ini cukuplah seperti ini. Begitu pas tengah ini turun. Nah, ini ilmunya. Jadi ini 5 cm di depan, nggak apa-apa. Dan itu tetap terkendali. Ini seperti ini. Bukan tengahnya ini begini. Ditekan, ini ditekan, ini didorong. Ada yang bagus besar. Maka ini turun. Nah, saat ini turun, mari turun itu lubang air. Teknik lubang air ini tujuannya kalau ini lurus ke kanan, maka mereka tidak dapat. Tapi dengan begini dan turun, ini sudah habis. Hukum mari arteri vena. Tapi cukup dengan cara ini. Jadi ini yang penting posisi kepala ini. Nah, bapak ini bagian megang kepala. Ini yang perlu diperhatikan. Ini yang menyikitnya adalah ini. Nah, agak sebelah sini, jangan terlalu jauh. Nah, ini arah kulit ke sini, arah golok ke sana. Sudah, begini aja. Sudah, nggak
tangan dua bahkan. Tapi karena nggak sunnah maka tangan dua. Seperti ini. Ada yang mau coba gesek-gesek? Nah ini teknik apa namanya penyembelihan sapi, tapi dari atas, berarti didorong ya, didorong ya. Nah itu ternyata ada juga nanti di situ tayangan bagaimana cara memegang golok gitu ya, supaya betul-betul kuat ya gitu ya. Karena nanti khawatirnya saat apa namanya memotong itu kan tengah tangan kita yang kena gitu. Terus tangan yang apa namanya yang kiri kita pun jangan terlalu dekat. Gitu. Nanti malah tangan kita yang kiri begini. Ya. Dari Allah Akbar. Nah kita lihat dua aliran arteri yang memancar. Ya, di sini ada dua aliran arteri ya. Tukin 6 almarhum Asmawiono bin Motijan almarhum Suwito 7 almarhum Bismillahirrahmanirrahim. Nah kita lihat dua aliran arteri yang memancar. Kita bisa lihat itu sudah menjadi tanda kalau sembilan sudah sempurna. Ini yang kita upayakan dua arteri ini, arteri kanan dan arteri kiri. Ini dua ini sudah terputus sempurna. Maka bisa seperti ini bisa segera diangkat dari leher. Ya mungkin itu cukup Pak. Yang itu yang apa namanya yang berkaitan dengan cara memegang golok itu. Ada. Ya, nah, yang tapi pakai gedobong pisang. Nah baik bapak-bapak ibu-ibu yang itu tayangan bagaimana cara menyembeli kambing tadi ya, cara merobohkan juga tadi sudah. Ya, bahkan waktu itu kita ada pelatihan merobohkan ya, bisa ada udah latihan juga tuh, nah gitu ya. Nah itu cara merobohkannya ya, kemudian memotongnya itu terutama. Nah kemudian untuk apa namanya cara memotong itu cara megang golok gitu ya, itu ada dua cara. Yang ketika kita mau didorong ya, didorong kan, didorong tarik. Nah itu ternyata megang goloknya juga ya ada bedanya dari atas. Nah ketika kita mau tarik, kan ada yang ditarik gitu ya, ditarik dari bawah dulu berarti ditariknya di bawah, kemudian ke atas. Nah ini ternyata cara megang goloknya supaya kuat itu juga ada pada ya. Ya baik, mungkin sambil menunggu ada yang mau bertanya. Silakan Pak. Ya atau menambahkan, mungkin mau nambah Pak dari Pak Ali, silakan. Kan kita sih. Ya ya Pak Haji. Ya. Baiknya berkaitan dengan kulitnya, kulit sebetulnya kan untuk kurban ini kan nggak boleh dijual gitu ya. Tapi ada yang bolehkan ketika kulit itu dijual tapi hasilnya disedekahkan juga. Jadi hasilnya gitu. Karena
Daripada kadang-kadang kita kan misalnya dipotong-potong gitu kan, dipotong-potong terus dibagikan juga, kayaknya nggak dimanfaatkan malah ya kan, malah dibuang nantinya kan gitu ya. Nah mungkin akan lebih bermanfaat ketika kulitnya ini juga cara mengulitinya juga tetap lebih hati-hati gitu kan, supaya tidak bolong sehingga memiliki nilai jual yang tinggi kan gitu ya. Nah berarti itu hati-hati, dan itu ada sih para ulama yang membolehkan karena kaitannya dengan ada manfaat gitu ya. Karena nanti dijual, tapi setelah itu adalah dimanfaatkan atau disedekahkan kepada siapa ya, tentunya kepada fakir miskin ya gitu. Jadi kulitnya ya. Jadi jangan bukan untuk perorangan atau untuk kelompok, tapi untuk disedekahkan ya. Nah itu mungkin wajib ya. Nah, ada lagi yang menambahkan Pak? Mungkin dari pengalaman memotong gitu kan gitu. Ada banyak nggak konek yang dari Juleha. Oh internet nih. Mohon maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu, karena di internetnya ya mungkin lagi kendala teknis ya, jadi tidak bisa itu. Jadi cara memang harus melihat kan gitu ya, termasuk bagaimana cara memegang goloknya itu ya supaya tidak membahayakan. Oh tuh dia disuruh bawa golok, nah langsung dipraktekkan. Ya silakan, enggak Pak di ini pakai nih maaf. Maju aja kan. Nah ini ada Maju aja gemeteran, Ra. Motong, Ra. Maju aja gemeteran gimana motong misalnya. Izin Ustaz. Ya. Baik, cara memegang golok nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau pakai itu. Pakai itu. Di kuping dipasang. Jangan dipegang. Gitu. Ya minum dulu biar tenang. Gak apa-apa, nanti lama-lama biasa. Di sini untuk penambahan aja ya Ustaz ya. Iya. Dalam hal penyembelihan, untuk awal tadi syarat-syarat untuk penyembeli dulu Ustaz. Iya. Untuk syarat-syarat yang untuk menyembeli hewan kurban berupa kambing dan sapi itu memang sudah disebutkan oleh Pak Ustaz untuk Muslim, terutama untuk tidak meninggalkan sholat. Karena dalam hal untuk mengatakan hewan yang daging yang halal dan pemotongannya secara syariat itu memang harus dilihat dari pemotongnya. Apa saja sudah memenuhi syarat sebagai seorang muslim. Untuk dari yang pembawa ya. Oh gitu. Itu terutama itu aja. Yang sapi mungkin penyeretan. Nggak apa-apa. Iya boleh. Boleh. Jadi lengkap katanya. Jadi untuk awal dari kita mulai dari misalkan dari apa dede ini agak deket. Dari pembawaan sapi atau hewan kurban ke tempat pemotongan. Kalau untuk kambing mungkin kita bisa ya Pak ya, sendiri ataupun sendiri dalam penggiringan ke tempat pemotongan. Tapi untuk sapi kita di sini juga harus perlu kehati-hatian, karena kadang kita sendiri untuk mendekati sapinya aja masih ada keraguan apakah kita berani atau tidak untuk membawa sapi, karena kan kita letaknya agak lumayan jauh dari tempat-tempat penyembelihan atau pemotongan. Tapi enaknya kita sekarang sudah ada alat dibandingkan yang lalu, ya kan, karena itu untuk
keamanan, dari segi keamanan. Untuk dari segi keamanan untuk membawa hewan sapi itu diperlukan setidaknya 3 orang untuk lebih aman. Kiri kanan untuk membawa apa yang harus dipegang untuk sapi. Di sini ada tali keluh, Pak Ustaz. Dari keluh itu bisa kiri kanan orang dua. Yang satu kan biasa ada tali panjang. Untuk tali panjang itu orang ketiga, Pak. Jadi mengkhawatirkan kayak terjadi waktu itu karena sapi lari. Jadi untuk orang yang ketiga yang memegang tali panjang itu harus bisa mencari tiang untuk mengikat. Jadi ketahanan dia kabur. Yang kedua juga harus bisa menahan. Biasanya kalau sapi ngamuk kan dia liar misalnya untuk pasti yang bergerak kepala dan kaki belakang untuk melompat atau apa. Nah, itu yang bisa harus kita jaga. Tapi insya Allah sih di sini jangan sampai hal itu terjadi. Karena untuk pernikahan aja. Lebih enaknya kalau kita memang bawa roda itu lebih enaknya kan yang terdekat tinggal masuk itu menjaga aman. Jadi tinggal kita ikat, kita terbang. Sekarang juga yang sudah memungkinkan lah yang daripada itu. Nah untuk penyembelihan tata cara untuk pemegangan biar ada, karena kenapa ada tata cara untuk pemegangan pisau dan golok? Karena biar ada tenaga saat Memotong. Kalau untuk golok kita jangan, kalau untuk segi motong dorong ya. Dorong. Untuk dorong kita harus disamakan antara dengan ini. Bisa juga kita untuk lebih dapat tenaga dan tenaga dalam untuk pemotongan kita taruh di sini aja jempol. Jempolnya dia. Jadi pada saat kita memotong, dalam memotong untuk segi tali. Paroni. Dalam satu pemotongan. Ini kan kita siku kita samakan dengan jalur tangan ya. Kalau untuk lebih bertenaga, kita tetap aja dalam tangan untuk jempol di atas tidak bisa. Dalam menaruh leher sapi, kita ini di ujung dulu. Kenapa harus di ujung? Biar pada saat kita mendorong lebih banyak dapat dalam. Biasanya kalau udah pisau tajam, kita begini, ini akan jalan sendiri. Tapi jangan kita yakin itu udah beres semua. Biasanya kalau kita udah gini semua, kita yakinkan, tarik lagi sekali lagi. Kalau masih belum yakin juga belum ada 2 darah yang terkeluar itu kuat, dorong lagi. kita tambah lagi, nggak apa-apa. Dorong lagi. Ini nggak masalah. Yang penting meyakinkan itu berputus dua-duanya. Baru kita angkat. Karena pengangkatan juga kita harus hati-hati karena kan meyakinkan itu banyak. Jadi lupakan begini atau gimana kan bisa. Karena kan banyak anak-anak kadang yang sekitar untuk segi yang tarik. Ini kan ada ini. Untuk menjaga biar nggak kelewat. Jadi di bawah bengkokannya ya. Iya. Biar di sini di bawah tangan kita ini di bawah yang jendol. Biasanya kalau potong tarik ada yang jendolan. Tapi kalau yang polos biasanya menggunakan sarung tangan, ada yang sarung tangan yang tidak tidak licin. Tidak licin. Begitu juga yang model tarik. Di saat model tarik di bawah leher kita pastikan ujung jadi terbalik. Kalau untuk yang ini di pangkal ya. Di pangkal sini untuk meletakkan lehernya. Jadi pas saat kita tarik, kita ini semua ke sini, kita tarik semua. Kalau untuk posisi tarik, ada kuda-kuda kaki lebih ke depan sedikit. Lebih agak, karena untuk dapetin tentu agak repot daripada untuk yang mendorong, karena mendorong lebih. Dan untuk lebih memudahkan penyembelih, untuk kepala sapi, misalkan untuk yang segi tarik, leher udah normal, tapi menangnya ke atas, agak ke atas, lebih mudah kan? Ya pun lebih mudah untuk melihat yang pun
keluar dikit caranya itu pasti di bawah jabon untuk pemotongan. Kalau untuk segi tarik ya biasanya tapi agak condong ke miring, lebih miring agak lebar, jadi agak ke bawah. Itu di situ kan ada yang 3, 2, tapi kalau untuk meyakinkan di jabon aja, jabon biasanya kan ada di bawah jakun dikit. di bawah jabon, persis di bawah jabon, jangan di atas. Udah. Ya, udah. Baik, makasih ya. Makasih. Ya udah. Pengulitan Iya, ayah ke pengulitan. Nggak tahu, mungkin pertemuan berikutnya atau perlu. Cukup sekian penampilan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Titi. Ya, alhamdulillah kita dapat ilmu ya. Jadi langsung ini ya. Tadi kalau di tayangan juga ada penjelasannya, cuman ternyata mohon maaf ada kesalahan teknis ya. Nah, kemudian jadi itu jadi teknik bagaimana cara memegang golok ya, ketika kita akan menyembelih. Berarti teknik penyembelihan itu ada 2 cara. Yang pertama yaitu dorong, tarik, gitu ya. Tapi yang perlu diingat itu jangan dilepas dulu pisaunya atau goloknya. Kalau udah yakin, udah putus, baru diangkat kan gitu. Nah diangkat pun hati-hati kan gitu ya, harus disembelihkan. Kemudian teknik yang kedua adalah ditarik ya. Jadi ditarik, cuman ketika ditarik ini ada kuda-kuda yang harus kuat tadi ya. Jadi saat kita kuda-kuda berarti kaki yang kiri ke depan, yang kanan di belakang, sehingga kita memiliki kekuatan yang penuh ya. Nah kemudian cara megangnya, karena golok itu biasanya ada bendolannya di atas, itu di bawah bendolannya. Nah ini cuman kemudian ada juga teknik yang berikutnya bagaimana supaya tidak perengus itu, ternyata jangan sampai nanti goloknya itu yang ada darahnya dioleskan ke badan binatang. Ya kan suka ada ya kadang-kadang tahu-tahu karena ada darahnya gitu kan dioleskan lagi di badan binatang. Nah ini juga disarankan ini tidak ya. Jadi udah pokoknya dicuci aja gitu, dicuci pakai air gitu. Jangan ini kadang-kadang dioles-oles ke badan binatang yang kita sembelih itu ya kan. Nah ini juga akan menyebabkan dagingnya itu akan perengus gitu ya. Ini teknik dari yang kita lihat di tayangannya itu ada ya. Jadi bagaimana antara lainnya di samping tadi juga dijelaskan ternyata syarat atau rukun dari penyembelih itu ya. Jadi tadi yang dijelaskan 3, yang pertama adalah orang Islam ya, artinya betul-betul dia orang Islam. Kemudian yang kedua yaitu mumayyiz ya, dan kemudian apa tadi yang kedua? Ya, antara menjaga salam itu yang Islam ya. Kemudian di mana di situ dia sudah balik ya, sudah balik atau mumayyiz. Nah, kemudian juga memang ada satu yang utama juga, keberanian ya kan. Walaupun ada syaratnya itu ada, tapi nggak ada berani ya nggak bisa kan. Harus ada keberanian. Gitu. Termasuk saya juga nggak berani. Gitu. Nah, Pak Ita juga udah tahu syaratnya mungkin udah cukup kan itu kan gitu ya. Tapi keberaniannya belum gitu. Jadi keberanian. Nah ini ya. Jadi oleh karena itu dan kemudian goloknya pun diharapkan diupayakan tajam ya. Kenapa tajam? Supaya mempercepat proses, tidak menyakiti ya. Tidak menyakiti dan mempercepat proses kematiannya. Karena mungkin ada pernah pengalaman ada orang yang menyembelih ayam gitu ya, nggak mati-mati gitu. Ya kan, orang terbang lagi kabur lagi kan gitu ya. Nah ini berarti apa, cara penyembelihannya kurang pas. Apalagi kalau ayam itu kan bukan di tengah, di pinggir gitu kan. Saat kita memotong ayam itu kan ada di pinggir, jadi kita harus yakin gitu ya. Nah ini cara motong ayam juga berarti jangan dioles-oles di badan ayam gitu ya, itu darahnya. Itu menyebabkan nanti cepat busuk juga jadinya ya. Jadi itu memotong ayam. Kalau kita kan kadang-kadang mungkin ragu nih hasil potongan di pasar ini ya, udah potong sendiri aja kan gitu kan. Nah kita upayakan potong sendiri caranya gitu ya.
Tinggal, nah cuman memang kadang-kadang enaknya berdua juga kalau ayamnya kalau sendiri kan. Ya ada yang megangin, terus kemudian dipotong gitu ya. Ya gitu ya. Kemudian kalau ke kampung kadang-kadang suka potong ayam tapi potong sendiri ya gitu. Ya tapi harus ada megangin gitu. Nah gitu. Tapi itu diyakini ya. Tapi jangan lupa baca bismillah. Nah kemudian tadi mungkin ada juga yang perlu kita ini saat menarik sapi kan suka ngamuk. Kita jangan lupa tetap mohon pada Allah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tadi kan udah ada praktek, oh itu hanya dengan berdua aja dia diam, jangan diikat kan kakinya, tapi dia nggak usah diam. Nah, ini ya, dan berarti dia udah betul-betul pasrah. Ya. Dia udah pasrah, dia tidak berontak. Ya. Kemudian ada teknik berikutnya juga goloknya itu jangan sampai diperlihatkan. Ya. Kalau bisa jangan sampai diperlihatkan ke binatang itu, ya. Makanya kadang-kadang sampai di atas, berarti kayak mengancam, oh gitu kan. Makanya dia bisa jadi berontak, ya. Karena ketika mau disembelih kan mata binatang itu kan ke atas, gitu kan. Makanya goloknya jangan diocokkan ke atas, gitu ya. Jadi kalau perlu agak disembunyikan, ya. Agak disembunyikan sehingga seolah-olah tidak berpotong. Dan dia udah pasrah, dan jangan lupa kita juga berdoa pada Allah, ya. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan kurban itu bisa dengan. Cuman yang nanti yang para petugas itu jangan lupa dengan berzikir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa? Karena memang hari kurban itu dua, hari makan-makan dan hari berzikir. Ya. Nah, zikir apa yang utama di apa namanya di Idul Kurban? Ternyata kalimat Allahu Akbar. Makanya Allahu Akbarnya kita takbiran 4 hari ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita terus ya gitu. Nah, makanya saat kita mau takut, kita jangan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah mudah-mudahan binatang yang akan kita sembelih dia jadi jinak. Kan, karena dia juga pasrah untuk dikorbankan. Baik, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya, dan udah alhamdulillah sudah ada tambahan bagaimana cara kita menggalak. Cuman mungkin nanti tinggal kita bagaimana cara mencacah pengulitan. Mungkin insya Allah nanti di rapat panitia ya. Nah, jadi di rapat panitia nanti mungkin ada penjelasan lagi. Kalau perlu ada tayangan lagi nanti di rapat panitia ya. Mungkin paling ya nanti diundang teman-teman yang panitia di rapat panitia terus bagaimana cara menguliti ya, cara mencacah supaya apa namanya dagingnya tidak hancur kan gitu ya. Nah, gitu ya. Makanya kalau di pasar kan udah tahu gitu ini daging apa gitu sehingga ada pisah gitu. Nah, tapi kita ya minimal tidak hancur. Nah, ini berkaitan dengan penyembelihan sudah kita bicarakan ya minimal kita pencerahan kembali ya tentang bagaimana menyembelih supaya daging yang kita konsumsi menjadikan halal dan baik ya. Halalan thayyibah ya. Jadi tidak hanya halal tapi juga baik ya. Jadi harapan kita. Ya. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan lebih dan kurang, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita mengadakan bersama kajian bahwasanya dalam penyembelihan ada beberapa tata cara yang harus diperhatikan supaya menjadi halal dan baik. Ingin saya sampaikan juga bahwa berdasarkan pengalaman yang pernah saya lakukan dan pelatihan yang pernah saya ikuti, namanya pekerjaan. Ya, nggak apa-apa. Sebelum penyembelihan tentu ada perubahan sapi ya. Sebenarnya sapi ini sudah siap untuk dikorbankan dan rela untuk dikorbankan. Yang penting dalam menggiring hewan ini kita sebagai terutama yang saya yang sering dia bertugas yang giring. Seyogianya pada malam harinya sebelum kita melaksanakan hari hanya itu kita melakukan komunikasi sejenak pada hewan tersebut, baca salam
Assalamualaikum, wahai sapi yang akan dikorbankan, beruntunglah engkau bahwasanya engkau akan dikorbankan atas izin Allah. Mudah-mudahan engkau hidup dan bersabar karena engkau adalah hewan pilihan Allah. Lalu bacakan selawat, dan juga tangan kita ini biasanya diupayakan bisa mengusap-usap moncongnya ya. Nah, sehingga nanti si sapi biasanya refleksnya itu menjilat aroma tangan kita. Sehingga ketika menjilat itu dia akan masuk ke memorinya bahwa kita juga sudah meminta izin kepada sapi tersebut. Sehingga pada esok harinya ketika digiring dia sudah ingat, oh tangan si anak. Berarti yang mau megang harus ngusap ya. Ini tangan yang malam nih. Iya. Ya, itu tata caranya aja ya Ustaz ya. Iya betul. Yang ngusap itu juga tentunya kita memohon kepada Allah untuk keselamatan, terutama nantinya memang sebelum acara akan dipimpin oleh Bapak Subari untuk memimpin doa guna keselamatan kita semuanya. Dan itu juga bantuan kerjasama dari seluruh tim ataupun masyarakat di sekitar yang untuk tidak bermain-main atau sengaja untuk meneriakkan atau memberi olok-olok kepada hewan, misalkan anak kecil yang suka akhirnya membuat keberisikan yang membuat gaduh sehingga tidak tenang hewannya. Jadi harus diam tenang. Misalkan membaca takbir tadi, Allah apa itu diri. Artinya suasana untuk pengorbanan supaya lebih siap dan hewannya pun lebih tenang. Ya. Kemudian juga mental daripada orang yang akan mungkin juga harus kuat, harus terbiasa. Kalau masih baru-baru, ya sebaiknya jangan. Maksudnya bukan baru-baru ya, ragu gitu. Karena tenaganya juga harus besar, Pak Ustaz. Tenaga kita malah kalah besar. Iya. Artinya sebenarnya hewan itu atau sapi yang akan kita korbankan sebenarnya udah pernah nurut gitu. Pada saat di kandang yang di Ustaz ya, kalau digiring, dimandiin, makan kemana, geser dikit, misalkan. Udah nurut sebenarnya. Cuma karena orang yang berbeda yang kadang kenal tadi, sehingga akan berontak. Makanya disarankan nantinya supaya bisa ini ya harus kenalan dulu malamnya. Minimal malamnya ya. Kemudian diupayakan supaya tidak berontak tadi harus sesuai dengan tenaganya. Ya kalau bisa bertiga tadi katanya ya bertiga. Belum sendiri juga bisa, cuma giring doang, ya kan? Yang penting jangan dipancing, maksudnya didorong-dorong misalkan ya. Jadi kita sendiri sebagai orang yang mendorong harus tenang kalau mau bantu. Terus jangan mengolok-olok tadi, jangan awas tuh. Ditakut-takutin. Gak boleh. Harus kita tenang, kita bersahabat dengan sapi ini, karena dia juga ikhlas. Ya, juga jangan dipaksakan bagi kita mungkin yang sudah merasakan lelah, jangan memaksakan diri untuk melakukan proses pemotongan. Karena ini berisiko besar, terutama keselamatan kita sendiri bahkan keselamatan orang lain. Kalau memang nggak sanggup, bilang, tolong saya nggak kuat seperti itu. Bantu nanti. Ya, jadi jangan dipaksakan. Karena sini sifatnya kepada orang yang siap mentalnya, yang bukan hanya yang berani saja. Karena kalau nggak siap mentalnya, ya kan nggak yakin. Seperti yang disampaikan kemarin berita Pak Haji Wahid ya, tangannya ini saya perhatiin kelingkingnya itu bengkok. Katanya kenapa nggak dibenerin? Nanti tunggu sembuh dulu baru dilurusin. Nah, lama ini waktunya seminggu lagi. Ya kemungkinan besar nantinya yang mager motong mungkin Pak Ali ya, dengan saya paling lah. Ya syukur-syukur nanti Pak Ustaz bisa bantu ya, barangkali ini ya, amping lah. Ya.
mohon bantuannya juga kepada teman-teman tim supaya bisa mengkondisikan sesuai urutan ya. Jadi seandainya nanti sapi udah potong duluan, yang kita pastikan benar-benar sudah mati, baru kita kuliti. Nah, dengan cara ya mungkin nanti sambil nonton aja nggak apa-apa. Kebetulan ini info yang dari kemarin yang kita konfirmasi dan melalui Pak Hendra, bahwa kita tahun ini kayaknya tidak ada bantuan dari luar. Tenaganya ya, di Pak Momo yang kemarin. Dan kita niatnya ya istilahnya kita belajar lah, dalam arti memperbaiki diri. Ya sebenarnya setiap tahun kan udah melaksanakan ya. Ya belajarnya udah bertahun-tahun lah ibaratnya. Cuma karena pelaksanaannya setahun sekali mungkin sudah lupa. Tapi nggak apa-apa, kita beranikan diri untuk melakukannya sendiri. Mudah-mudahan kita siap untuk menjadi panitia yang benar-benar dipercaya oleh masyarakat. Sebagai informasi tambahan, tadi malam kami dari tim korban ya, ada Pak Ali, kemudian Pak Ade, kemudian Pak Yuwana, kemudian Pak Adit, yang tadi malam berkunjung ke RPH Curug Berkah, bahwasanya ada kabar yang kurang enak nih. Katanya saat ini ada virus. Virusnya sih sebenarnya sama aja dengan tahun-tahun kemarin. Ada PMK. Jadi di sana dilaksanakan sterilisasi terkait dengan virus tersebut, yang mana menyerang di kuku, kemudian di hidung, ya keluar busa ya. Atau efeknya itu nanti dia malas makan. Alhamdulillahnya sapi yang sudah kita booking sebelumnya itu tambah gemuk Ustaz. Alhamdulillah, kata Pak Adit nih, makanya saya jelaskan dulu yang bener katanya. Yang mana yang itu? Oh apa orang yang namanya? Jadi tambah gemuk katanya. Kalau begitu, artinya sehat ya gitu. Selamat alhamdulillah. Mudah-mudahan hewannya ini bertahan sampai hari hanya. Bahkan katanya Pak Haji Bisri ya sebagai pemiliknya, kalau bisa dia mau ngajuin hari hanya dimajuin katanya. Karena takut pada mati semua Ustaz ini terkait dengan virus ini. Yang mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan sapi yang akan kita korbankan semuanya nanti di seluruh dunia ini bisa terselamatkan dari virus dan halal dan thayyib untuk pelaksanaan kurban. Sebagai tambahan juga, kondisi daripada sapi yang ada di kandang tadi malam itu tidak ada tali kulitnya, copot. Karena posisinya sekarang dalam sterilisasi tadi Mas. Karena berpotensi ini dari sini kan luka mungkin ya. Infeksinya gampang terjadi. Makanya itu tali kulitnya nggak ada, semuanya dicopot. Yang ada cuma tali leher aja. Leher. Dan saya rasa ya mungkin ya istilahnya udah jinak lah ibaratnya, biasa. Tapi tergantung kesiapan kita tadi untuk melakukan penggiringan. Terutama nanti tim-tim yang menjalankan saya dalam penggiringan, Bismillah tidak bisa. Ya. Bismillah Allah. Itu aja tambahannya, mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada yang lain mau tanya lagi? Cukup ya. Baiklah, kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.